Shalom. Tuhan Yesus baik ya. Firman itu memang hidup ya. Saya kemarin kita menyampaikan firman tentang doa yang menyembuhkan, doa yang powerful, doa tapi yang juga tidak menyentuh hati Tuhan. Tuhan izinkan ini saya sakit. Ya, tangan kanan saya sama tangan kiri saya sebenarnya tidak bisa bergerak, tapi aku beriman ini sembuh dan aku yakin sudah sembuh gitu loh. Ini kemarin diterapi sampai 2,5 jam karena tidak bisa bergerak. Ini kanan, ini kiri. Iblis selalu mengganggu. Dan juga saya dapat berita tadi malam itu abang saya yang kena gula itu satu matanya sudah buta. Tapi aku percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Artinya hidup nggak selalu menyenangkan, tapi kalau engkau punya iman yang teguh, membuat engkau tetap bisa jadi berkat walaupun engkau punya masalah. Jadi jangan pernah pikir orang Kristen itu nggak punya masalah. Siapa yang nggak sedih abangnya buta? Ya siapa yang nggak sedih? Nanti juga bakalan ada hal-hal yang mungkin menurut dokter katanya akan lebih banyak komplikasi. Itu kata dokter, tapi kata Tuhan ku Yesus, Tuhan sanggup menyembuhkan abang saya. Itu iman kita pada hari ini juga. Agar waktu tempat ini nggak sia-sia. Pegang firman Tuhan, tangkap firman Tuhan, aminkan firman Tuhan, maka engkau pasti akan mendapat jawaban yang luar biasa. Amin. Semua orang punya masalah. Everybody got problem. Hanya orang mati ya kalau punya masalah. Ya, yuk kita firman Tuhan, kita masuk dalam Markus 10. Oh, sebelumnya saya mau tanya, siapa yang sudah dapat sarapan selama seminggu ini? Sarapan firman Tuhan, angkat tangan. Praise your hand. Luar biasa, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siapa yang belum dapat, angkat tangan. Loh, kok nggak dapat? Yang salah siapa? Pasti HP-nya yang salah, ya. Oke, nanti yang belum dapat, tolong itu kasih nomor HP-nya, tolong agak jalan, tolong pekerja, tolong agak jalan yang belum dapat. Kenapa? Mereka belum dapat. Harusnya selama 3 minggu sudah makan firman tiap hari. Coba, angkat tangan, dan tolong kasih kertas, biar digarisin, biar kita kirim. Karena itu sudah komitmen daripada Sukacita Ministry. Tiap hari kasih makan firman untuk jemaat yang hadir. Siapapun dia, apapun keberadaannya, pasti akan dikuatkan Tuhan. Amin. Yuk, kita buka dalam Markus 10, tolong ya, pekerja jalan untuk biar kasih itunya. Markus 10, ayat ke 46 sampai ayat ke-52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata padanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apakah yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, dan lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Luar biasa. Kalau kita baca kisah ini kisah luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena dikatakan ditulis dalam Matius, Markus, Lukas dalam 3 ayat yang berbeda. Bahkan dikatakan di sini Yesus menyembuhkan Bartimeus. Kenapa ini ayat luar biasa? Kalau saya bilang, kalau engkau renungkan firman Tuhan, ini betul-betul luar biasa. Kenapa? Ini orang bukan orang yang punya penyakit yang extraordinary. Ini penyakitnya banyak orang-orang buta yang lain juga dalam Alkitab yang punya penyakit buta. Tapi yang luar biasa, dia ini namanya tercatat dalam kitab kehidupan, ya. Dan dia ini bukan konglomerat kaya, dia bukan hamba Tuhan yang terkenal, dia ini pengemis. Udah pengemis buta lagi. Tapi kenapa sampai tercatat namanya bukan hanya cuman pengemis ini, tapi dikatakan bernama Bartimeus anak Timeus duduk di pinggir jalan. Artinya apa? Ini orang betul-betul menyentuh hati Tuhan, ya. Kenapa bisa menyentuh? Kata doanya yang luar biasa. Kali ini mari, ternyata Tuhan bukan mencari harus doa pendeta besar yang bisa membuat hati Tuhan tersentuh. Seringkali kita salah kaprah. Kita pikir kalau pendeta yang berdoa itu pasti langsung mujarab. Nggak ada ayatnya. Ini buktinya dia hanya pengemis buta. Mungkin pun dia nggak sering datang pelayanan. Mungkin dia nggak tahu firman banyak. Tapi yang luar biasa, dia bisa menyentuh hati Tuhan Yesus. Artinya di tempat ini, jangan sampai imanmu tergantung sama hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan juga manusia. Karena waktu engkau berhalakan hamba Tuhan, engkau tidak mengalami kuasa doa. Tapi kalau engkau hanya mengandalkan Tuhan, maka di sana perkara besar terjadi. Nah, ini saya selalu sampaikan karena banyak juga ada hamba-hamba Tuhan, dia suka kalau dia yang difokuskan. Salah, ya. Karena hamba Tuhan juga manusia, hamba Tuhan juga punya kekurangan dan kelemahan. Tapi kalau fokus kita kepada Tuhan, ini luar biasa. Bartimeus ini punya hal yang luar biasa. Doanya menyentuh Tuhan. Makanya nanti kita lihat, tadi firman Tuhan hari ini topiknya doa yang tidak menyentuh hati Tuhan. Artinya kebalikan dari apa yang dilakukan Bartimeus, itu doa yang jangan sampai kita miliki. Amin. Yang pertama, apa yang membuat sampai Tuhan begitu sangat-sangat mengagumi pribadi yang satu ini? Padahal dia hanya pengemis buta, dia bukan orang hebat, tapi kenapa sampai hati Tuhan tersentuh dengan dia? Yang pertama, itu ayat 48, ya.
Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Waktu kapan Tuhan punya perhatian teralihkan kepada Bartimeus? Ini firman Tuhan luar biasa loh. Artinya kalau dia bisa membuat Tuhan sampai perhatian Tuhan teralihkan kepada Bartimeus, kita juga bisa pada hari ini. Apa yang dilakukan Bartimeus? Dikatakan waktu banyak orang menegur, dia makin keras bersuara. Ini bicara orang yang punya semangat ibadah yang luar biasa. Mari, bagaimana dengan semangat ibadah kita? Kalau engkau kemari hanya sekedar karena datang, sekedar hanya karena iseng-iseng daripada nganggur di rumah, engkau tidak mengalami apa-apa. Tuhan tidak akan melirik matanya kepada kita. Tapi kalau engkau datang karena memang engkau haus dan lapar, itu akan membuat punya perhatian Tuhan bisa tergeser kepada kita. Jadi Tuhan tergeser perhatiannya. Kalau ke dunia, kalau laki-laki melihat perempuan cantik, baru matanya melirik. Kalau Tuhan bukan karena cantiknya engkau, bukan karena engkau kaya, bukan karena engkau pintar, bukan karena engkau S1, S2, S5, S mambo, S0 yang membuat Tuhan tergila-gila melihat kita, bukan. Tapi waktu engkau punya semangat yang berapi-api, semangat mencari Tuhan, semangat dalam doa, semangat dalam baca firman, semangat dalam menyanyi, itu yang membuat Tuhan bergerak. Amin. Makanya dikatakan Daud itu luar biasa. Satu-satunya raja di Alkitab yang sampai membuat Tuhan berkata, ini orang luar biasa, dia bisa menyentuh hatiku. Kalau soal banyak orang yang berdoa, banyak orang, Daud ini bukan salah loh, dia pernah salah. Dia pernah berzina dengan istri orang, dia pernah membunuh berencana dengan istrinya Uria. Ini orang jahat luar biasa, tapi sejahat-jahatnya dia kalau datang kepada Tuhan itu semangatnya luar biasa. Bahkan dikatakan waktu dia buat tabut perjanjian, kalian tahu setiap melangkah itu dia kasih 6 domba. Setiap melangkah 6 langkah dia berikan ada domba. Artinya dia betul-betul semangat dalam mencari Tuhan. Kalau soal masalah, siapa yang gak punya masalah? Saya mau tanya, siapa di sini yang punya masalah lebih daripada Daud? Angkat tangan. Ini gak ada masalah. Ada yang ngerti bahasa Indonesia? Apa masalah Daud? Coba. Siapa dapat? Nanti Ibu Indri kasih ini bawa bunganya. Tapi tanggung jawab sama Ibu Willy. Ayo. Masalah Daud apa saja? Masalahnya masalah rumah tangga. Betul? Mana buktinya masalah rumah tangga? Siapa? Istrinya. Mikal. Itu Mikal istri yang gak tunduk pada suami. Suami yang gak punya istri yang gak tunduk, istri yang dominan kayak mantan ketaton, itu suaminya menderita batin. Coba saya mau tanya, di sini siapa istri yang sudah tunduk pada suami dalam segala hal? Tuhan tolong korban-korban begitu banyak di sini Tuhan. Kesian deh suami kita. Jadi di sini kalian datang tapi tetap menanduk suami. Loh, ini Daud ini makan hati loh, punya istri yang sangat begitu. Suami-suami bukan karena lihat istri jelek dia makan hati. Waktu istrinya kasar, dominan, itu membuat suami tidak happy. Nanti satu saat nanti kita waktu Natal kita akan undang ada hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan, dia seorang istri sama seperti kita. Nanti dia kasih kesaksian bagaimana tadinya dia banteng ketaton, sampai akhirnya suaminya diambil sama nenek lampir. Jangan main-main loh. Kalau masih kasih karunia Tuhan masih ada sama kita, jangan engkau anggap enteng tidak melakukan yang terbaik sebagai seorang istri. Ini Daud ini istrinya luar biasa jahatnya. Anaknya mau bunuh dia, namanya Absalom. Udah gitu apa lagi? Dia punya mertua pun jahatnya luar biasa, mau membunuh dia. Jadi dia dari mana musuhnya? Dari atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri, semua musuhnya. Belum lagi musuhnya ada Amalek, ada Filistin, ada Moab. Artinya banyak tantangannya. Tapi kalau untuk mencari Tuhan dia semangat luar biasa. Makanya Tuhan bilang, pokoknya keturunanmu semuanya ku berkati luar biasa. Siapa yang mau keturunan anak cucu sampai incu, sampai incu-incunya semua diberkati Tuhan. Nah ini kelebihan orang Kristen ya. Kalau berkat angkat tangan, kalau duduk pura-pura gak lihat bisa. Ayo hari ini mari. Dikatakan tadi semangatnya, orang yang semangat Tuhan suka. Coba kita buka Ibrani. Supaya di tempat ini jangan kau sekedar ibadah, harus semangat. Tadi saya salut lihat ada bagian, banyak ada beberapa ibu-ibu yang datang pagi-pagi loh. Betul. Jam 9 udah di sini loh. Tapi besok-besok jangan jam 6 pagi ya. Aku yang datang ya. Artinya dia semangat. Yang lain ayo juga. Karena kita kalau dapat kesempatan kamu di sini bisa berdoa, di sini juga bisa sharing, di sini juga bisa sempat didoain. Karena ibu ini takutnya kalau udah pulang jam 12 itu udah langsung pulang mau jemput anak. Tapi kalau kalian datang lebih pagi, nanti kalau kita ada di sini bisa bekerja. Kita mendoakan kalian semua. Karena di sini kita butuh topangan. Makin banyak yang mendoakan masalah kita itu makin kuat. Ingat Tuhan Yesus saja butuh topangan dari murid-murid. Siapa kita sampai gak butuh topangan? Nah, jadi usahakan datang jam 10, kalau datang jam 9 gak apa-apa. Kita gak ada masalah, kita open. Dari mulai jam 8 kami sudah buka. Artinya kami sudah menerima klien. Karena memang itulah tugas suai ministry, untuk memberikan yang terbaik bagi jemaat, terbaik bagi Tuhan. Ya? Oke. Nah, jadi dikatakan tadi apa? Kita buka yuk ya, Ibrani.
Harus semangat ya, karena semangat itu membuat engkau mengalami perkara besar. Sekedar engkau datang karena basa-basi tidak akan pernah menyentuh hati Tuhan. Makanya gak heran doamu gak dijawab Tuhan, walaupun kau sudah berdoa 3 hari 3 malam kurus kerempeng gak ikan pepes, gak jadi jaminan ya. Karena Tuhan mau semangat kita. Maka dikatakan itu roh itu harus, api itu harus tidak boleh padam di rumah Tuhan, harus menyala-nyala. Orang menyala-nyala kelihatan gak kayaknya? Gak kelihatan. Nanti kalau menyala-nyala Bu Indri, Shalom. Oh, coba mau tanya, saya mau tanya, ini semua sudah hampir pernah ketemu saya nggak? Coba, ada yang nggak pernah ketemu? Coba, yang belum pernah ketemu Ibu Indri, ya, katakan. Oke, cuma couple. Yang lain pernah ketemu ya? Pernah nggak lihat muka saya nggak semangat? Kenapa? Karena kalau engkau semangat, itu doamu cepat dijawab Tuhan. Itu, ini tangannya lagi sakit di kanan kiri, tapi nggak kelihatan kan? Maka cocok jadi main sinetron Ibu Indri. Ini sakit, tapi aku nggak percaya itu sakit, udah sembuh. Waktu engkau semangat, itu Tuhan kasih adrenalin yang luar biasa. Jadi jangan pernah bilang saya sakit. Waktu kau katakan kau sakit beneran. Waktu kau bilang kau sembuh, Tuhan berikan kesembuhan luar biasa. Itu modal kita. Ibrani 11 ayat ke-6 ya, mana buktinya bahwa Tuhan benar-benar berkata seperti itu. Tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini fakta. Pada siapa Tuhan berikan upah? Bukan karena engkau hanya sekedar karena engkau jadi hamba Tuhan, bukan sekedar karena engkau tahu firman, tapi waktu engkau sungguh-sungguh, engkau semangat, engkau berapi-api cari Dia. Dari mana ketahuan doa orang yang berapi-api? Dari doanya. Ya, doanya itu gak hanya cuma sekedar doa Tuhan mau tidur, amin. Tidak bisa. Orang yang semangat itu doanya semangat. Orang yang cari firman tuh semangat buka Alkitab. Siapa di sini yang sudah baca Alkitab sampai tamat 1 kali? Ini mah luar biasa. Yang lain? Yang nggak ngerti bahasa Indonesia? Oke. Ayo, ini modal kita. Ini di akhir zaman ini modal kita. Ada berapa janji Tuhan di sini? Ada ribuan ribu janji Tuhan di sini. Dulu sebelum aku bertobat, aku nggak pernah baca ini. 40 tahun aku buang ke WC karena aku nggak suka dengan Alkitab. Waktu aku pernah jadi Islam. Tapi sudah aku bertobat, ini modal saya. Aku pernah baca ini seminggu sampai 3 kali sama. Kok bisa? Waktu engkau semangat. Dan ternyata di sana Tuhan akan tambahkan hikmat luar biasa. Jangan pernah bilang saya nggak ngerti. Bodoh amat, ngerti apa nggak ngerti, baca aja. Karena waktu engkau semangat baca kitab, engkau semangat berdoa, engkau semangat waktu menyanyi, engkau semangat waktu menari, makin langsing masuk surga lagi. Luar biasa. Saya percaya, tahu dulu sama Tuhan Yesus. Ya, ya, semangat ya ibu-ibu ya. Aku bangga lihat ibu-ibu tempat ini. Makanya untuk kemarin di Maestro saya bilang ibu-ibu itu luar biasa loh semua. Betul ya. Tapi udah bikin sarapan anak nggak makan siang? Siapa yang belum? Kalangan. Ya, harus ya. Jadi jangan nggak jadi berkat. Kalau engkau jadi berkat di rumahmu, sia-sia ibadah bertempat ini. Yang pertama semangat. Yang kedua, apa yang membuat Tuhan sampai apa tuh namanya, sampai betul-betul sangat-sangat tersentuh dengan Bartimeus. Yuk kita buka Markus 10 tadi ya. Jadi dikatakan hanya orang yang sungguh-sungguh, orang yang semangat, orang yang bertekun, orang yang bergairah, orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati, orang yang haus dan lapar, itu yang dapat upah. Jadi kalau kita masih suam-suam kuku di tempat ini, mari katakan, Tuhan aku mau lebih semangat lagi ya. Jangan hanya semangat cari cuan ya. Ya kalau cari cuan dari pagi sampai malam itu mukanya kayak kalkulator, kelihatan loh cari uang. Bukan kalkulator 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Dulu aku semangat cari uang. Bukan nggak boleh cari uang, boleh. Karena saya juga pengusaha. Tapi jangan sampai itu yang membuat engkau tidak semangat cari Tuhan. Yang berikutnya, Markus 10 ayat ke-49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta dan berkata padanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kendaki supaya aku perbuat bagimu? Wow. Satu-satunya di Alkitab yang Tuhan offer seperti ini jarang loh. Ini hanya sedikit sekali orang yang Tuhan bilang, what can I do for you? Saya mau tanya ibu-ibu, kalau sekarang Tuhan bilang begini, ibu yang bagusnya, siapa namanya saya? Ya. Sebelahnya Wina, Ibu Wina. Tuhan bertanya pada malam pagi hari ini, Ibu Wina, apa yang kau ingin aku perbuat? Ibu Wina pasti langsung, ya Ibu itu juga gitu, pasti langsung 5 km jawabannya, betul. Kalau bisa minta rumah baru Tuhan, kalau bisa aku gitu, kamu enggak gitu, kamu ramai, kalau aku agak-agak panjang permintaannya. Kalau bisa Tuhan Yesus ya, kalau bisa yang mukanya awet muda terus sampai umur 500 tahun, pasti panjang.
Itu dia. Tapi dikatakan sini Tuhan sampai berkata begitu karena Tuhan sangat tersentuh. Kalau sampai Tuhan offer sesuatu bagi kita, nggak kebetulan, karena dia sangat tersentuh dengan sikap doa daripada Bartolomeus. Apa yang membuat Tuhan tersentuh? Pertama dari semangatnya mencari Tuhan, semangatnya dalam doa, nggak langsung pundung, nggak langsung menyerah, nggak langsung bilang capek lah Bu Indri, udah setahun berdoa, udah 5 tahun, udah 10 tahun, mana? Waktu engkau mulai hilang semangatmu, engkau tidak akan pernah bisa mengalihkan perhatian Tuhan kepada masalahmu. Yang kedua dikatakan apa yang membuat Tuhan sampai memanggil dia, sampai tanya apa yang kau mau aku perbuat bagimu. Jawaban sederhana, waktu dia melihat Bartolomeus menanggalkan jubah pengemis. Ada 5 jubah yang harus kau tanggalkan kalau kau mau menyentuh hati Tuhan. Ya tadi malam saya sampaikan di Maestro, ada 5 hal. Hanya saya nggak kasih bocoran semua, saya kasih 1 aja. Terus dia bilang kalau mau datang kemari gitu loh. Ya, ternyata bikin pancingan-pancingan itu keren juga ya gitu ya. Dan pertama jubah apa? Jubah pengemis. Ini jubah apa? Jubah yang suka mengasihani. Hati-hati ibu-ibu, kalau engkau masih pakai jubah pengemis, dikit-dikit engkau berkata, memang saya paling sial Bu Indri. Tuhan, kenapa hidupku paling sial Tuhan? Suami pun jelek Tuhan, itu anak pun gak punya Tuhan, uang pun gak ada, hanya cuman mengasihani dirinya sendiri saja. Selama itu sikap doamu, sampai kapanpun engkau tidak akan pernah menyentuh Tuhan. Tanggalkan jubah pengemismu. Ini Bartolomeus padahal dia pengemis, tapi dia gak hidup lagi dengan pertolongan manusia. Banyak orang ke gereja, banyak orang melayani karena diharapkan ketemu sama orang kaya. Kalau engkau hanya berharap ketemu dengan orang kaya, engkau pasti kecewa. Ketemu dengan cicimu, kokomu yang kaya, engkau pasti kecewa. Berharap pada mertuamu yang kaya bisa makin pelit luar biasa. Tapi jangan doakan Tuhan kapan mati, makin panjang umur ibu-ibu. Betul, dulu aku seperti itu. Dulu aku pakai jubah pengemis. Dulu aku berharap, terlalu banyak berharap kepada saya punya cici sama saya punya koko. Akhirnya aku sangat kecewa. Jangan berharap pada manusia. Kalau Bartolomeus saja pola pikir dia bisa berubah dari berharap kepada orang kaya, berharap kepada manusia, dia berharap kepada Tuhan. Waktu ini kau tanggalkan, ini membuat Tuhan tersentuh. Bagaimana dengan kita pada hari ini? Ya, jangan mengasihani dirimu sendiri, ya. Karena seringkali kita membuat Tuhan marah. Coba buka Galatia 4. Karena waktu engkau berharap pada manusia, Tuhan sangat tersinggung luar biasa. Kalau dia tersinggung, jangan mimpi kita punya doa bisa menyentuh hati dia. Ya, Galatia 4 ayat ke Galatia 4 ayat ayat ke-7. Galatia 4 ayat ke-7 ya, kita lihat. Galatia 4 ayat ke-7 dikatakan apa? Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Kita adalah ahli waris kerajaan surga. Waktu engkau berharap pada manusia, engkau mengecewakan. Dulu aku seperti itu. Aku pikir dulu anakku bisa sekolah sampai tamat itu kalau aku bisa ditolong oleh kakak-kakak dari Medan, oleh abang-abang dari Medan. Tuhan izinkan itu waktu saya dalam keadaan membutuhkan, Tuhan izinkan ada penolakan besar-besaran. Jangan marah waktu kau ditolak manusia. Itu cara Tuhan untuk membuat kita punya fokus bergeser kepada Tuhan. Saya pikir dulu saya akan bisa sekolahkan anak saya. Karena waktu itu kami tinggalkan Medan, 17 tahun kami di Bandung. Saya tinggalkan semua apa yang ada di Medan, termasuk warisan daripada orang tua. Karena kami pikir ya sudah, kalau memang kami tidak perlu di Medan, kami tidak perlu Medan. Tapi masih ada harapan dalam hati kecil. Yang mana kakak-kakak atau abang-abang itu ada bawa perhatian. Tapi Tuhan izinkan tidak ada perhatian. Tapi waktu engkau fokus kepada Tuhan, waktu engkau tanggalkan juga pengemismu, di sana Tuhan luar biasa. Akhirnya anak saya 3 selesai sekolah, 2 selesai dokter, baru tahun yang lalu. Yang 1 sudah selesai dia punya S2. Kenapa? Waktu engkau punya andalan Tuhan, Tuhan jawab doa-doa kita. Tuhan Yesus. Mari, mungkin tempat ini engkau seorang janda, engkau berharap mungkin nanti keluarga daripada mertua atau keluarga daripada suami memperhatikan. Belum tentu. Manusia itu nggak bisa diharap. Makanya dikatakan berbahagialah orang yang tidak berharap pada manusia. Kata-kata bahagianya pada orang yang tidak berharap pada manusia. Kalau engkau masih berharap pada keluargamu, engkau tidak akan pernah bahagia. Termasuk pada pendeta, jangan berharap. Hanya berharap pada Tuhan Yesus. Amin. Kenapa Tuhan izinkan kita nggak berharap pada manusia? Supaya nanti nggak ada yang bilang, karena aku anaknya sekolah, karena aku dia bisa hidup, karena aku dia bisa maju. Kalau kita berharap pada Tuhan, tidak ada satupun yang mengatakan kosong. Lalu Allah yang cemburu, maka tidak diizinkan kita berharap pada Dia.
Bartimeus tahu rahasia ini, banyak orang Kristen. Kalau soal kasih kesaksian, hati-hati dengan kasih kesaksian. Kesaksian itu kadang-kadang sumber untuk mengasihi diri sendiri. Pernah dengar? Ya, jadi saya berdoa, nanti saya juga pasti pulang dari sini nanti ada nawari kerjaan. Itu namanya mengemis secara rohani. Kenapa dia pas ngomong depan orang-orang kaya? Kalau memang itu dari Tuhan, kau nggak usah ngomong siapa-siapa. Tuhan akan kirim burung gagak untuk nolong kita. Elit tidak pernah minta siapa-siapa, tapi Tuhan kirim burung gagak kok. Kalau waktu engkau kasih tahu masalahmu, itu sama dengan deklarasikan, nggak bisa Tuhan bikin apa-apa, tolong dong. Dulu saya gitu. Aku dulu kalau ke Medan nggak pernah bawa baju banyak. Kenapa? Biar aku berharap kakakku beliin aku baju. Jadi kalau aku ke Medan aku bawa cuma satu. Aku sengaja bawa satu 3 hari di Medan, jadi nggak pernah tuker baju. Mereka ngeluhin, kok bajunya kemarin masa hari ini sama? Iya, habis nggak ada baju. Oh ya udah, Pak beli nih dikasih duit. Aku bercewi. Tuhan bilang apa? Sampai kapanpun kau tidak akan pernah bisa menyentuh hatiku. Karena kau buat aku malu. Kau anak raja, tapi kau berkata kau seperti anak pengemis. Di situ saya bilang, ampuni aku Tuhan. Dan itu saya berubah. Sekarang kalau aku ke Medan, kemarin baru pulang dari Medan, cuma 2 hari aku bawa 1 cover. Tepuk tangan dong. Makin kakak-kakak bilang gini, bajumu keren-keren ya. Inilah iyalah, anak raja kok. Itu masalah nanti kartu kreditnya bayar belakangan urusan nanti ya. Oh, enggak boleh ya. Tapi artinya penampilan kita itu menentukan. Ya, jadi jangan membuat penampilanmu membuat orang menghina engkau. Amin. Sering kadang-kadang gitu dibikin pura-pura jelek. Ya kan, nanti pas mau masuk anak sekolah dibikin mukanya sedih. Biar bisa kalau nyicil 100 tahun. Wah! Di sini ada nggak? Yang ada bertobat kau? Ya. Waktu kau bikin kau miskin dan kau bilang kau nggak punya uang, makanya nggak heran suamimu nggak diberkati Tuhan. Kalau memang bisa bayar, ya kenapa nggak bayar? Ini nggak, minta diskon 800%. Luar biasa. Padahal kalau makan itu dimakan di mana? Di sushi itu makan 5 ember makanan. Luar biasa. Ibu-ibu, jangan mempermiskin dirimu. Waktu kau seperti itu, doamu tidak akan pernah menyentuh hati Tuhan. Ya, dikatakan tadi adalah apa? Pengemis. Siapa pengemis? Banyak orang di gereja pengemis. Apa buktinya? Asal ketemu orang selalu ngasih tahu tentang masalah ekonomi. Selalu. Padahal orang dengar juga paling, oh ya kayak percuma. Daripada kau ngomong seorang, ngomong sama Tuhan, tuh ada. Dulu saya pikir saya mau sekolah anak saya mesti jual rumah saya. Ternyata nggak satu pun yang terjual. Makanya ada 6. Kenapa? Andalanku bukan manusia. Ini semua aku alami. Makanya kenapa saya berbeban untuk membentuk Sungai Cinta Ministry. Aku mau kasih tahu kalian rahasia bagaimana keluarga dipulihkan. Karena kalau rumah tangga sudah pulih, itu kalian nanti akan susah nampung berkat. Itu gak tetap. Tapi untuk pulih itu nanti ada harga yang dibayar. Makanya rajin tiap hari Rebo kemarin. Kan paketnya gak langsung hari ini semua dong, gitu loh. Ya, makanya kan saya bikin ada counseling center. Kalian boleh counseling sama saya. Ada berapa ibu kemarin counseling? Ya, saya kasih waktu. Kalau saya ada di Medan pasti saya terima. Pekerja-pekerja juga yang sudah dipercayakan juga bisa terima counseling. Ada firman tiap hari dikasih masuk. Itu untuk menguatkan. Ya, di sini ada ibadah untuk mendapat pengajaran. Jadi sebenarnya harusnya nggak mungkin kita menjadi lemah lagi. Ya. Karena bukan masalahnya selesai loh. Waktu kuat menghadapi masalah itu mujizat terbesar. Jadi jangan salah pikir nanti pulang dari sini langsung semuanya utangnya beres, suaminya berubah. Emangnya abrak-adabrak? Nggak bisa. Maria aja hamil Tuhan Yesus berapa lama? 9 bulan, ada proses. Tapi pasti melahirkan. Gak mungkin bunting terus. Mungkin bisa bunting sampai 100 tahun. Pasti melahirkan. Hanya waktu melahirkan persiapannya mesti matang. Jangan sampai melahirkan di becak, betul? Itu berarti tidak ada persiapan. Kan mesti tahu dong kira-kira kapan melahirkan itu sudah dipersiapkan. Udah mulai mungkin jangan terlalu jauh-jauh dari luar kota. Itu mungkin dekat-dekat ke tempat untuk melahirkan. Artinya harus ada persiapan. Untuk persiapan ini kita belajar di sini. Oke, yang pertama tadi apa? Apa? Ya, pengemis. Yang kedua jubah apa? Yuk kita lihat jubah apa yang kedua. Ya, nah ini juga banyak wanita banyak sekali seperti ini, termasuk aku juga dulu seperti ini. Makanya nggak heran Tuhan nggak langsung menjawab doa saya. Jadi apa yang disampaikan di firman itu sebenarnya saya alami dulu. Karena saya nggak pernah menyampaikan sesuatu yang saya nggak alamin. Karena itu namanya itu berarti hanya cuma teori. Ya, imamat. Imamat kita buka. Imamat ayat ke-13. Imamat ke-13 ayat 45.
semua yang harus kita tanggalkan. Imamat ke-13 ayat ke-45, demikian firman Tuhan. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru, najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia baru tinggal terasing di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Jangan pakai pakaian kusta. Pakaian kusta bicara tentang apa? Menutupi kenajisan kita, menutupi kelemahan kita, menutupi kekurangan kita. Bukan dosa kita terlalu besar, bukan masalah kita terlalu besar, tapi yang Tuhan inginkan adalah pengakuan dari kita. Aku, Bu Indri, yang selama ini kurang perhatikan suami saya, makanya suami saya seperti ini. Tapi seringkali kita kalau ketemu dengan hamba Tuhan, ya kita omongin tentang masalah orang lain. Orang lainnya jahat, anak saya nakal, mungkin suami saya nakal, istri saya nakal. Loh, kapan kita nakalnya? Karena nggak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Ini yang aku alamin. Aku menutupi dengan jubah kustaku waktu aku di mimbar. Nggak bohong. Kenapa saya bilang saya tutupi saya punya jubah kusta? Saya pikir bukan suamiku yang benar, saya pikir aku yang benar. Waktu suamiku tidak bertobat 10 tahun, aku selalu bilang sama kalian, satu saat suamiku bertobat. Memang bisa bertobat, tapi kenapa nggak bertobat-tobat selama 10 tahun? Karena akunya tidak peka. Aku harusnya ambil banyak waktu dengan suami saya. Saya terlalu banyak pelayanan. Aku sibuk pelayanan. Kalian kalau undang saya beda dengan sekarang. Kalau sekarang kalian undang untuk besok bisa saya punya waktu. Tapi kalau dulu 2 tahun sebelumnya kalian. Karena saya begitu padat dan aku bangga dengan pelayananku yang banyak. Hati-hati yang punya pelayanan banyak, belum tentu itu dari Tuhan. Karena kalau sampai kau pelayanan banyak, anakmu komplain, suamimu komplain, itu bukan dari Tuhan. Amin. Makanya dah heran, Bu Indri, saya sudah 100 tahun pelayanan, tapi kok suami gak bertobat? Ya iyalah, orang suaminya mau makan pun gak ada sayur, betul? Mau makan nasi pun juga sampai cari kerak, betul? Luar biasa. Tapi kalau di luar, haleluya. Jangan salahkan kalau suami tidak berubah. Jangan salahkan kalau anakmu berontak narkoba. Di mana kau sebagai seorang ibu waktu anakmu butuh engkau? Itu jubah kusta. Suka menyalahkan orang lain. Dan dosa nenek moyang, yang pertama bukan karena dosa berzina, bukan dosa kumpul kebo, bukan dosa karena murtad. Tahu dosanya apa? Buka Kejadian 3. Ayo. Jadi yang membuat Tuhan sampai mengusir Adam dan Hawa itu bukan karena dosa yang terlalu besar. Karena dosa semerah kelinci pun Tuhan bisa hapuskan menjadi putih seperti salju kok. Betul kata Tuhan itu, betul. Tapi kenapa sampai diusir, sampai kehilangan janji Tuhan? Pada dosanya hanya gara-gara makan buah, Bu. Itu kan dosa biasa-biasa. Kenapa Daud yang begitu jahat kok Tuhan ampuni? Kenapa misalnya sekarang hamba Tuhan yang banyak yang begitu jahat, Petrus yang menyangkal Tuhan ampuni? Tapi kenapa Adam dan Hawa Tuhan gak ampuni? Hati-hati dengan jubah yang satu ini. Buka Kejadian 3 ya, ayat ke-8. Ayat ke-7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah-langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman, di mana engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapa yang beritahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon padaku, maka aku makan. Kemudian berfirman Tuhan Allah pada perempuan, apakah yang kau perbuat ini? Jawab perempuan, ular itu yang berdaya aku, maka aku makan. Tidak ada pengakuan. Pakai jubah kusta. Sampai kapan kita bisa ngumpet dari Tuhan? Sampai kapan kau bisa ngumpetkan dosamu dari Tuhan? Karena di hadapan Tuhan tuh semua telanjang. Buka Markus supaya di tempat ini jangan kau rugi ikut Tuhan. Kalau selama tidak ada pengakuan, sampai kapanpun engkau tidak akan pernah bisa mengalami perkara hal yang besar. Ya, kita buka Markus, coba lihat. Ya, di mana ini Markus? Ada yang bisa ingetin saya tentang Markus yang dikatakan bahwa kita di hadapan Tuhan? Markus 4 kalau tidak salah. Markus 4 ayat 22 dan 23. Dapat semuanya? Saya akan baca. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi dan yang tidak ada dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jangan coba-coba ngeles di hadapan Tuhan.
Daripada doamu panjang gak dijawab Tuhan karena Tuhan tidak tersentuh, akui dulu masalahmu. Kalau selama ini mungkin engkau kurang menjadi istri yang baik bagi suamimu, engkau suka saing-saingan sama suamimu, engkau suka cemburu kalau suamimu pergi kerja, karena engkau merasa kalau saya di rumah terus, kalau saya hanya jaga anak saja, suami saya enak-enak aja jalan-jalan, itu sudah membuat Tuhan tidak tersentuh menjawab doa kita. Karena seringkali wanita seperti ini, iblis pintar. Boleh kau berdoa sampai lebaran monyet, tapi gak bakalan dijawab Tuhan. Karena apa? Tidak pernah ada pengakuan. Tapi makin cepat engkau mengaku, Tuhan, aku baru sadar Tuhan, rupanya aku selama ini memang kurang mendoakan suamiku Tuhan. Kita koreksi diri kita dulu. Daripada koreksi suami kita, koreksi anak kita, tidak akan pernah membuat keluargamu dipulihkan. Tapi koreksi diri kita, introspeksi ke dalam. Itu yang perlu kita. 10 tahun aku pelayan. Seluruh Indonesia hampir kenal saya, dan orang semua hampir suka mendengar firman yang saya sampaikan. Orang banyak diberkati, tapi suamiku sendiri 10 tahun terhilang. Memang saya pulang ke rumah, emang aku ngurus suami betul-betul ngurus, tapi kualitasnya yang Tuhan inginkan itu lebih daripada itu. Aku kebanyakan pergi keluar. Suamiku itu orangnya tidak bisa merasa, laki-laki itu tidak suka sendiri. Laki-laki itu suka didampingi, makanya sampai dikasih penolong. Karena Tuhan tahu Adam itu lemah. Bapak-bapak nggak sih? Bapak-bapak disuruh tutup kuping. Betul ya Pak ya? Bapak-bapak suka didampingi sama istri ya Pak ya? Suamiku begitu. Coba sekarang kalau kita sekarang suami pergi ke luar negeri 10 hari, ibu-ibu bisa kuat nggak? Bisa nggak? Ngurus rumah, bersih-bersihin taman, ngurus anak, jemput anak, bisa gosip-gosip, bisa kan? Tapi coba kalau suami istrinya pergi 2 hari kebakaran jenggot. Betul, artinya apa? Dia ingin ada dekat istrinya. Makanya itu dia tuh lemah, makanya Tuhan kasih penolong. Karena Tuhan tahu Adam ini gak bisa sendirian. Maka jangan sering tinggal-tinggal suaminya. Apalagi kalau suaminya bilang jangan pergi mah, itu masih bersyukur. Yang bahaya kalau dia bilang kapan pergi mah, itu bahaya. Betul. Suamiku sekarang itu Tuhan balikan tangan luar biasa. Asal mau pergi sebentar, jam berapa tim pulang? Nanti makan siang bareng ya. Aku bilang aduh enak. Mana kayak ibu-ibu? Udah pernah lihat suami saya gak? Coba angkat tangan. Suaminya ganteng gak? Ih, ganteng banget. Ibu Kristi kemarin bilang gini, wih, kok suaminya ganteng banget, awas ya kalau naksir. Wah lah, bercanda. Artinya apa? Yang membuat suamimu itu mencintai engkau bukan karena kecantikanmu, bukan karena engkau muda, bukan karena apa, tapi waktu engkau ada pada saat yang membutuhkan, itu membuat suamimu sangat bangga luar. Hari ini mari koreksi. Sebelum kau datang pada Tuhan, komplain tentang suami, tentang anak, tentang mertua, tentang siapapun, koreksi dulu diri. Sebagai menantu sudah gak kasih waktu buat mertuamu. Siapa di sini yang pernah cebokin mertuanya? Kenal? Luar biasa. Karena saya juga ada di sana. Ayo, mulai sekarang saya mau cebok mertuanya, kata. Gak apa-apa, nanti pulang langsung cebok aja langsung. Mah boleh dicebokin. Ini apa? Katanya gitu. Artinya apa? That's your mom. Itu your mother sekarang. Kalau engkau masih membuat dia sebagai mertua, engkau tidak akan pernah diberkati itu. Berikan yang terbaik buat mertuamu, maka pasti suamimu akan sangat-sangat Tuhan. Yang melakukan pada mertua, aku sangat full attention pada mertua. Kalau belum mertua bawa kayak kue, yang datang yang lenggang kangkung itu. Saya persisnya suka bawa kue pada mertuanya kan? Yang lain nggak pernah bawa. Tuhan pulihkan ibu-ibu tempat ini Tuhan Yesus. Ya harus ada beda. Nanti pulang dari Sungai Sukacita ada perubahan yang dirasakan oleh keluargamu. Mama sekarang beda loh. Ya, kalau dulu suka menyalahkan orang lain, sekarang lebih banyak koreksi diri. Kalau dulu suka nggak kasih apa-apa sama mama mertua, sekarang suka kasih. Nanti dia bisa bilang, berubah loh sekarang. Itu yang namanya pertumbuhan rohani. Bukan namanya engkau beribadah. Bukan banyaknya ayat yang kau hafal. Tapi waktu engkau mendengar, engkau lakukan itu membuat engkau semakin berubah dan sukacita melimpah. Praktekkan. Makanya firmannya nggak banyak-banyak. Ya, biar dicicil sampai 100 tahun. Amin. Biar semua semakin luar biasa. Yang pertama juga pengemis. Yang kedua juga apa tadi? Juga kusta. Juga kusta adalah orang yang tidak pernah mengakui salahnya. Buka Yohanes. Ini ada contoh di Alkitab. Ya, jangan sampai kita seperti dia ini. Ya, nggak mau introspeksi, rugi. Nggak bisa mengalami perkara besar. Yohanes 5 tentang penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Apa? Yohanes 5 ayat 5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Berapa tahun? 38 tahun. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia padanya, maukah engkau sembuh? Ini bicara tentang doa. Ya, Yesus berkata pada manusia, zaman dulu bisa, tapi kalau sekarang Tuhan berkata pada kita melalui doa.
Ya, lihat doa daripada ini orang. Lihat orang sakit itu, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam, orang lain sudah turun dari aku. Saya mau tanya, ini doa yang bagaimana? Menyentuh hati Tuhan apa enggak? No. Kenapa bilang? Dia datang pada Tuhan dengan menyalahkan orang lain. Habis nggak ada yang care sama saya. Loh, saya mau tanya, masa 38 tahun nggak ada orang satu pun yang bisa menyentuh hati yang membuat dia tersentuh? Ini pasti mungkin orangnya mungkin nggak punya pribadi yang bagus. Karena kalau memang dia orangnya supel, orangnya ramah, orangnya juga suka berbelas kasihan, orangnya juga suka peduli dengan sesama, nggak mungkin nggak ada yang menolong. 38 tahun loh. Kalau misalnya dia bilang, tolong dong gua juga butuh, ayo dong bantuin gua. Pokoknya kalau dia ada atensi, kalau dia sudah nabur sesuatu, nggak akan mungkin dia nggak nuai kesembuhan. Tapi seringkali kita terlalu egois. Makanya nggak heran waktu kita punya masalah nggak ada orang. Jangan salahkan orang lain nggak peduli dengan engkau. Koreksi, apakah kita sudah pernah menabur kepedulian kepada orang lain? Amin. Waktu suamiku tabrakan, itu saya terus terang, saya baru sekali udah melihat. Sampai Boromius bilang apa? Belum pernah ada lihat orang sakit seperti itu banyaknya tamu pasien. Sampai kita bikin buku tamu, saking banyaknya. Itu yang datang itu per 3 menit keluar. Bayangkan itu banyak, sampai temannya semua datang dari Jogja, dari Solo, dari Bali, semua temannya banyak. Di situ saya sadar, ternyata suamiku ini banyak orang yang suka sama dia, banyak orang yang sayang sama dia. Sayang, selama 10 tahun itu aku tidak lihat. Ya, seringkali kadang-kadang kita menganggap orang itu nggak bertobat karena dia nggak baca firman. Belum tentu. Perbuatan baik lebih bagus daripada pengetahuan sekedar firman Tuhan. Apa yang kau tahu semua firman Tuhan tapi kau tidak pernah punya empati pada sama? Karena waktu suamiku itu sakit di sana, aku tahu pasti dia banyak menabur perhatian pada orang lain. Maka orang itu banyak datang berduyun-duyun waktu di sana. Ini balik koreksi, jangan sampai waktu kita mati dari datang satu pun. Bisa, pernah, saya pernah waktu itu datang. Nggak ada yang datang, cuma hanya 2 orang yang datang. Kenapa? Kenapa yang kau tabur itu kau tuai? Mari belajar kita untuk tidak hanya cuma pakai baju kusta kita. Kekurangan kelemahan kita datang pada Tuhan supaya Tuhan ubahkan kita. Akui mungkin engkau ada punya kelemahan pada suami, akui ada kelemahan pada istri, akui kelemahan kepada anak, akui kelemahan kepada teman sepekerja. Di sana Tuhan akan menjawab doa kita lagi. Yang kedua, yang ketiga, coba apa? Buka Kejadian 37. Ini ketinggalan. Sudah habis waktunya ya? Bisa ya? 10 menit ya? Karena Ibu Reni kayaknya nggak datang ya. Aku ambil aja waktu Ibu Reni ya. Oke. Kejadian 37. Karena di sini kita tepat waktu. Supaya kalian jemput anak tidak terlambat. Ya. Atau mau sampai jam 4 sore? Enggak. Kita tepat waktu. 10 time mulai, maka jangan terlambat. 12 time sudah selesai. Jadi semua bisa tahu apa yang mau dikerjakan habis itu ya. Karena saya juga begitu suka ministry. Ya, kita bilang mau bekerja. Senin kita doa jam 10, jam 12. Habis itu pulang urus makanan suami masing-masing. Jadi tidak ada boleh terganggu keluarganya. Keluarganya tetap mesti prioritas nomor 1. Jangan gara-gara pelayanan semuanya jadi berantakan. Tuh, kita buka Kejadian 37. Ini coba yang ketiga. Ayat ke 34. Kejadian 37 ayat ke 34. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghibur dia, tapi dia menolak dihiburkan serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Ini bicara tentang kain kabung. Jangan hidup terus dengan masalah kesedihan, harus bangkit. Mungkin kau yang tempat ini sudah janda, baru ditinggalkan meninggal oleh suami, jangan terus menangisi. Tapi Bu ini, maka jangan dengar lagunya, jangan dengar lagu sedih-sedih. Waktu itu saya ada tempat orang meninggal, lagunya gini, ayah dengarkanlah. Makin nangis. Aku bilang, sampai kapan bisa seperti ini? Rubah lagunya. Karena kalau engkau dengan lagu-lagu sentimental itu membuat emosi kita juga sentimental. Makanya engkau tidak akan pernah bisa bangkit. Setiap Tuhan ketemu dengan orang yang punya masalah, Tuhan berkatakan pertama apa? Bangkit! Artinya apa? Jangan tinggal dengan kesedihan terus-menerus. Siapa sih yang gak pernah mengalami kesedihan? Waktu suamiku sakit, siapa bilang aku gak sedih? 11 hari terkapar dalam keadaan koma. Tapi gak pernah waktu tamu-tamu datang, gak pernah muka aku kelihatan kayak muka udah orang stres. Enggak. Aku tetap cuci muka saya, aku tetap pakaian rapi. Waktu mereka datang, shalom Ibu Indi, ya bantu doa ya. Sampai mereka bilang, yang sekarang yang suaminya tabrakan Ibu Indi apa kita ya? Kok muka Ibu Indi gak stres? Ngapain aku stres? Karena aku percaya Tuhan pasti sembuhkan suami saya. Amin. Boleh sedih, boleh. Hari pertama memang saya nangis luar biasa.
Waktu aku dengar jam 2 suamiku tabrakan, itu saya tangannya sampai dingin. Karena aku tidak membayangkan. Biasanya suami saya kalau tabrakan itu telepon. Misalnya hidungnya putus ya, itu hidungnya pernah putus, kena layangan gitu ya. Dari Cianjur dia pegang hidungnya terus ya. Nanti dia telepon saya, hidungnya lagi putus nih, ya udah jahit dulu, udah biasa. Terus itu retak tuh dengkulnya, ya udah potong aja, pokoknya udah biasa. Tapi sekali itu enggak dia yang telepon, aku yang telepon, yang lain orang angkat. Aku pikir ini berarti sini. Dan betul, dia sudah dalam keadaan tidak sadar dan sudah koma, dan kata dokter hanya 7 hari cuma nunggu. Kalau ternyata cuma 7 hari harusnya, karena pupil matanya sudah tidak bergerak dengan lampu. Harusnya hanya 7 days. Tapi waktu engkau punya semangat, waktu engkau bisa menyentuh hati Tuhan, waktu engkau lakukan apa yang menjadi bagian, waktu engkau menghapus kesalahanmu, di sana Tuhan bisa. Saya tuh bilang sama Tuhan, Tuhan berikan aku kesempatan, berikan suamiku sembuh Tuhan. Aku berjanji Tuhan akan berikan yang terbaik buat keluarga aku Tuhan. Kalau memang aku harus turun dari mimbar Tuhan, aku siap Tuhan. Yang penting berikan aku kesempatan. Dan Tuhan sembuhkan. Waktu ada pengakuan di sana kesembuhan. Amin. Jadi hamba Tuhan jangan sok jadi. Aku sadar kesalahan. Makanya pemulihan itu terjadi waktu kita ada pengakuan. Ya, kadang-kadang suka iblis pakai. Ya, waktu aku pernah waktu itu suamiku pergi. Dia mau pergi itu kan aku yang masukin bajunya. Kesannya sih bagus ya, masukin handuk, kaos kaki, semua segala macam. Ya, ini udah sekarang kemarin. Jadi artinya iblis tuh wah bisa menggoncang, tapi bisa tetap berjaga-jaga. Jadi mau pelayanan sama suami, sudah pakai kaos kaki semua segala macam. Pas suami mau pakai kaos kakinya biru tua sama biru muda. Wah. Suami saya marah. Lu ini kok bisa begini? Aduh, dasar emang sinikan. Aku bilang pembantuku. Di sana Tuhan bilang, oh mau kembali lagi kayak zaman dulu. Dan aku bilang, Tuhan ampunin. Dan pas kali saya minta maaf, gak boleh apa lagi kamu ini. Besok-besok pas kakinya berubah, jadi biru sama biru dulu. Pemulihan terjadi waktu ada pengakuan. Makin kongres, makin tidak terjadi pemulihan. Rugi sendiri. Amin. Yang terberapa sekarang? Jubah apa? Lukas 20 ayat 46, demikian firman Tuhan. Waspadalah terhadap ahli Taurat yang suka berjalan-jalan, memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Ini jelas. Ini jubah kemunafikan banyak di gereja. Betul? Kalau lagi ngomong tuh dikit-dikit, kita kan anak Tuhan. Tapi nanti habis itu ngomong, Mbak tadi Ci, itu lakinya, gua juga curi. Anak Tuhan gak pernah gosip. Pernah gak baca di Alkitab Tuhan Yesus udah gosip sama Petrus? Gak pernah. Itu orang munafik. Makanya mendingan gak usah pakai anak Tuhan kalau yang belum bisa jaga mulutnya, terutama perempuan. Amin. Mulut ibu-ibu yang selalu gosip itu kelihatan, munculnya lebih panjang daripada yang normal. Betul. Dan muka tukang gosip itu gak ada damai sejahtera. Betul ya? Iya, kalau dia sambil ngomongin kan sambil lihat mata dia dengar tuh. Gitu. Rugi. Para munafik Tuhan paling gak suka. Makanya Tuhan gak bisa tersentuh dengan doa kita. Dan yang kelima, yang terakhir, jubah apa? Ya, jubah yang terakhir itu jubah Lukas 16. Lukas 16. Jadi jangan, kita kalau emang kita belum siap jadi anak Tuhan, mendingan gak usah banyak-banyak ngomong tentang rohani, tapi kelakuan masih rohani. Ya. Lukas 16 ayat ke-19. Ada seorang kaya yang sedang berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Nah, ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya. Dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya. Malah anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara itu menderita sengsara dalam alam maut, memandang ke atas dari jauh. Dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air, menjengukkan lidahku supaya aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala sesuatu yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Ini jubah apa? Ini jubah kepentingan diri sendiri. Bukan gak boleh kita kaya, boleh. Bukan gak boleh kau diberkati, boleh. Tapi belajar empati kepada sesama. Empati dimulai dari hal kecil-kecil. Kalau engkau tidak punya empati kepada orang di sekelilingmu, tidak akan mungkin doamu bisa menyentuh hati Tuhan. Ini si orang kaya berdoa kepada Bapak Abraham. Dia berdoa, tolong dong gua, boro-boro dijawab, yang ada disepat sama Tuhan. Kenapa? Karena selama hidupnya dia hanya memakai jubah yang mahal-mahal, jubah indah. Tidak pernah peduli dengan ada orang yang pakai jubah pengemis di sampingnya. Di sini kita belajar untuk kita menjadi berkat. Mari, nggak usah dengan uang saja.
dengan perhatian. Waktu pulang mau salaman, ya mau salaman shalom. Gimana ibu, sehat ya? Paling enggak kalau misalnya udah sering kesini 3 kali harus udah kenal minimal 5 orang. Coba, aku mau tanya, siapa di sini yang sudah 3 kali ke tempat ini? Coba tanya. Nah, ibu sudah berapa kali saya? Udah 5 kali ya. Nah, 5 kali harusnya minimal kenal sama ibu yang sama. Ibu udah berapa kali? Baru ini, mana yang 5 kali juga? Coba yang 5 kali, 3 kali. Mana 3 kali? Ya, yang 3 kali udah jelas ibu ini dekat-dekatan. Ini saudara. Oh enggak? Kenal ya sama lainnya? Enggak kenal? Oh, pertama kali kok, enggak kenal. Udah 3 kali padahal harus coba salaman dulu. Enggak kenal makanya enggak sayang. Makanya pagi-pagi aku datangin semua jemaat. Aku mau kenal, ya. Aku kenal, aku tahu masalahnya. Kapan-kapan kalau perlu garam dekat rumahnya aku bisa minjem garam dia. Nggak rugi loh kalau kita itu empati. Karena waktu kita empati, saya mau tanya, tahu kenapa Abraham diberkati luar biasa? Bukan, Kejadian 18. Ayo lihat. Ayo. Kenapa dia sampai diberkati Bapak Abraham, Ishak dan Yakub? Kenapa dari keturunannya menjadi keturunan dari Allah Bapa namanya dari keturunan dia? Yuk kita lihat ya. Supaya tempat ini mari. Dapat. Kejadian 18. Kejadian 18 dikatakan doa syafaat Abraham untuk Sodom. Satu-satunya pendoa syafaat di Alkitab bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, tapi pengusaha kaya namanya Abraham. Dia punya saudara cuma ada 6. Lot, istrinya, anaknya Lot dengan mantunya. Hanya cuma 6 orang. Tapi dia berdoa buat 50 orang. Dia peduli dengan sesama. Makanya walaupun dia kaya, pakai jubah indah, tapi tetap doanya dijawab Tuhan. Jangan menjadi pribadi yang egois. Amin. Mari mulai hari ini ya, ibu ini pengen kita di sini sehati loh. Nanti kapan-kapan kita bikin potluck, mau nggak potluck? Potluck itu artinya apa sih? Orang nanti bawa apa yang bisa dibawa? Misalnya dia bawa pastel 3 biji, nanti ada bawa misalnya di kerupuk misalnya 2 biji, jangan 2 biji alih lah ya. Nanti kita makan bareng-bareng. Artinya kita di sini kebersamaan ya. Karena bukan masalah persekutuan doa itu mesti hebat karena orang kaya, bukan. Tapi wah ada kesehatian, ada kepedulian. Di sana berkat Tuhan akan dinikmati luar biasa. Ya. Ini penting, ini akhir zaman. Iblis nggak mau kita peduli. Makanya kalau masih pakai jubah yang mahal dengan hanya berpikir egois, yang penting aku, anakku, suamiku, tidak akan pernah doamu dijawab Tuhan. Tapi waktu engkau peduli, kita juga punya pelayanan rumah sakit. Kayak nanti habis dari sini saya akan ke tempat di Kopo, memang agak jauh, tapi nggak apa-apa. Tuhan akan cukupkan bensinnya, Tuhan akan kasih mobilnya. Luar biasa. Waktu engkau menabur, doakan orang sakit. Waktu nanti ada yang sakit keluarga kita, itu yang mendoakan kita banyak, itu bisa kok akan temuan yang luar biasa. Dan aku alami tentang suamiku. Dokter bilang harus 7 hari meninggal. Saya percaya itu karena banyak yang berdoa buat suami saya. Ini mari koreksi. Apa yang kau tabur dan kau tuai. Jadi yang pertama tadi adalah semangat, yang kedua adalah menanggalkan jubah, dan yang ketiga tadi dikatakan Markus. Waktu dikatakan Tuhan, apa yang kau mau temukan darimu? Dia katakan agar aku matanya diterima. Permintaan kita menentukan doa kita. Jangan hanya minta uang, minta rumah, minta kesembuhan, minta kekayaan. Tapi minta celikan mata rohani Tuhan. Karena waktu engkau dicelikan mata rohanimu, walaupun masalahmu tetap masih ada, tapi engkau bisa melihat janji Tuhan yang ada di depan sana, bukan kecelakaan. Kedepannya penuh harapan. Amin. Terutama Tuhan Yesus. Saya undang musik.